DPRD Kota Serang Mujirahman menyatakan dukungan penuh terhadap proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL yang diproyeksikan berlokasi di TPA Cilowong Taktakan Kota Serang. Proyek strategis pemerintah pusat yang didanai investor melalui Danantara ini diyakini akan membawa dampak positif yang luas, mulai dari penuntasan masalah sampah hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Mujirahman usai menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL antara Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Banten, serta pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Serang Raya di pendopo Gubernur Banten KP3B Kota Serang akhir Maret 2026 menjelaskan sedikitnya ada 3 manfaat utama yang akan dirasakan dengan kehadiran PSEL. Pertama, teknologi PSEL menjadi jawaban konkret atas persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Kota Serang. Masalah sampah di Kota Serang menurutnya akan selesai dengan adanya PSEL. Selain urusan lingkungan, Muji menekankan bahwa proyek PSEL memiliki multiplier efek bagi perekonomian warga di sekitar lokasi proyek di sekitaran TPA Cilowong Taktakan Kota Serang. Menurut Muji, kehadiran industri pengolahan energi listrik dari bahan baku sampah ini diharapkan mampu menghidupkan sektor ekonomi mikro dan menunjang penghasilan masyarakat. Kemudian ada penyerapan tenaga kerja yang bisa memprioritaskan tenaga kerja lokal di proyek PSEL. Manfaatnya karena pertama juga kan itu sampah di Kota Serang khususnya itu akan selesai dengan adanya PSEL. Keduanya tentunya perekonomian di sekitar masyarakat itu akan jalan gitu kan, menunjang hasil ekonomi segala. Kemudian ketiganya mungkin penyerapan tenaga kerja juga bisa masuk di tenaga kerja lokal di situ. Sebagai bentuk dukungan legislatif, DPRD Kota Serang telah memfasilitasi kerjasama antar daerah untuk memastikan ketersediaan suplai sampah sebagai bahan baku energi listrik. Menurutnya saat ini kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Serang sudah berjalan dan rencananya akan disusul oleh kerjasama dengan pemerintah Kota Cilegon. Meski mendukung penuh, politisi Golkar ini menegaskan bahwa DPRD Kota Serang akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terutama terkait dampak lingkungan. Menurutnya proses pengawasan tetap berjalan terutama dari sisi AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Jangan sampai dengan adanya PSEL masyarakat justru dirugikan oleh limbah atau dampak lainnya, dan ini yang akan terus dikawal oleh DPRD Kota Serang, jelas Mujirahman. Ya, kalau peran DPRD kan pertama kita sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Serang sudah kan untuk menyuplai daripada sampahnya. Nanti ditindaklanjuti juga dengan Cilegon gitu kan. Kemudian ketiganya kita proses pengawasan ya tentunya dari AMDAL masyarakat sekitar gitu kan. Jangan sampai dengan adanya PSL mereka dirugikan gitu dengan limbah segala. Proses pembangunan PSEL sendiri diketahui membutuhkan waktu hingga 3 tahun ke depan. Diharapkan dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pengelola proyek, PSEL Kota Serang dapat menjadi percontohan pengelolaan sampah yang modern, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.